Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzan dengan NIM 2123457, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya di sini akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan judul materi yaitu Perencanaan Strategis. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan kemana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga bagaimana ia akan tahu jika ini akan terus-menerus berhasil. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin yang penting berkaitan dengan perencanaan strategis, yaitu 1. Merupakan proses sistematis dan berkelanjutan. 2. Merupakan pembuatan keputusan yang berisiko. 3. Didasarkan pada pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang diorganisir. 4. Pengukuran hasil dan umpan balik. Perencanaan memiliki konsep yang tak lepas dari sisi strategis itu sendiri. Dengan konsep yang jelas, proses perumusan perencanaan strategis lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Adapun konsep-konsep strategis yang dimaksud yaitu 1. Misi, yaitu misi adalah rangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi atau perusahaan. Tugas yang dimaksud tidak lepas dari rencana strategis yang telah dibentuk. Misi dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tujuan yang jelas dalam bentuk parameter dan kinerja dengan tenggat waktu yang bisa dikontrol dan dievaluasi. 2. Visi. Visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Karena itulah misi dan visi dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Visi dapat menciptakan komitmen yang kokoh antara karyawan yang bergerak menuju arah yang lebih baik. 3. Sasaran. Sasaran adalah pengembangan diri dari visi dan misi. Informasi dan konsep yang ada di dalam visi dan misi dan sasaran tidak bisa hanya diidentifikasikan begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh internal perusahaan. Ada 5 langkah untuk penerapan strategis, yaitu 1. Penentuan misi dan tujuan. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dan lingkungan eksternalnya. 2. Analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Catat faktor yang penting mungkin memengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. 3. Penilaian diri sendiri. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk meminimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. 4. Pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru namun tetap di pasar yang sudah ada. 5. Implementasi dan pengendalian strategis. Setelah strategi dilakukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategis yang mulai digunakan. Perencanaan yang tersusun rapi memiliki gagasan yang lebih baik tentang tujuan yang ingin dicapai dan untuk melakukannya. Produktivitas karyawan pun dapat meningkat dengan perencanaan yang jelas dan terarah. Di bawah ini adalah manfaat dari perencanaan strategis.
yaitu 1. Meningkatkan keterlibatan karyawan, 2. Mengidentifikasi kekuatan kelemahan, 3. Menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Kesimpulannya yaitu apapun cara yang dipakai dalam perencanaan strategis merupakan alat yang berorientasi ke masa depan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang strategis, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja dan hasil kerja sehingga mampu bersaing dengan organisasi lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.